Guten Tag allerseits. So, good afternoon, everyone. It is my great pleasure to stand before you today. So, as a DAD representative, on behalf of the director of DAD Regional Office Jakarta, Dr. Guido Schnieders, uh, it is my great pleasure to extend the warm and heartfelt welcome to all of you on the occasion of this informational session that held by Goethe Institute with the focus on the skilled worker migration. My name is Dwi Novaldi Purbowo. I'm the program officer for the Development Cooperation Funding Programs at the Regional Office Jakarta. And today I will present about the study in Germany in general. So I have prepared my presentation in Bahasa, so I will talk in Bahasa starting now. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai slides studi di Jerman dengan bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Jadi kita akan berbicara mengenai studi dan penelitian di Jerman. Karena ini kan memang temanya lebih ke Ausbildung atau skilled worker. Tapi saya di sini akan berbicara porsinya adalah mengenai studi. Boleh next? Jadi saya akan berbicara mengenai fakta tentang Jerman yang mungkin teman-teman belum sadar atau belum ngeh kalau beberapa fakta ini ada di kehidupan sehari-hari kita. Boleh next? Mungkin harusnya terlihat ya, semoga terlihat tulisannya. Kayak kita dari bangun pagi nih, teman-teman kan pasti sikat gigi ya, menggunakan pasta gigi. Nggak mungkin nggak sikat gigi datang ke sini. Jadi pasta gigi itu ternyata awalnya ditemukan di Jerman. Ada tahun 1907. Itu pasta gigi pertama kali ditemukan. Lalu juga kalau teman-teman yang suka membaca, rajin membaca, dulunya itu percetakan itu awalnya memang ditemukan oleh salah satu penemu di Jerman yaitu Johannes Gutenberg. Itu zamannya masih menggunakan logam gitu. Dan juga kayak kalau kita sakit, kita mungkin di Indonesia mungkin nggak begitu banyak ya aspirin ya, cuma bisa dikatakan itu obat sakit kepala dan transportasi yang kita gunakan sekarang juga penemuannya awalnya dari Jerman. Dan bisa teman-teman lihat di sini televisi pun juga dari Jerman gitu. Ini fakta-fakta singkat aja, bisa lanjut. Nah, kalau merek Jerman memang yang mungkin terkenal di Indonesia itu otomotifnya. Itu dari mulai Mercedes, BMW, sama VW. Itu kalau untuk merek-merek fashion kayak Puma, Adidas pasti teman-teman ada yang pakai yang sekarang, yang lagi hype ya, Adidas. Kalau untuk telekomunikasi ada Siemens, ada juga SAP ataupun Bayer yang untuk apa ya ini ya, untuk obat atau medis ya, kalau nggak salah. Bisa next. Untuk fakta mengenai Jerman selanjutnya adalah geografi. Jadi ada sekitar 83 juta penduduk dengan kira-kira 10 juta penduduk asing. Yang mana banyak juga mahasiswa internasionalnya. Gitu. Kenapa milih Jerman sebagai destinasi studi adalah salah satunya adalah letak geografisnya yang berada di pusat jantung benua Eropa. Gitu. Jadi ini merupakan benefit nih buat teman-teman yang mau kuliah di Jerman. Jadi selain kualitas pendidikan dan juga universitas di Jerman yang bagus, dia juga letaknya sangat strategis. Kalau teman-teman misalnya ingin eksplor mengenai budaya ataupun hal-hal lainnya di luar Jerman itu akan mudah sekali. Teman-teman misalnya kalau tinggal di Jerman ke atas sedikit ke utara bisa ke Polandia. Atau misalnya ke barat sedikit, misalnya yang di daerah negara bagian North Rhine-Westphalen, itu bisa ke Belgia dekatnya. Ke bawah yang Baden-Württemberg, ke bawah itu bisa ke Swiss. Itu ke timur, itu bisa ke Ceko segala macam gitu. Jadi sangat terbuka sekali dengan izin tinggal teman-teman. Ini salah satu benefit menarik juga kalau teman-teman studi di Jerman gitu. Jadi bukan hanya dapat insight mengenai Jerman aja, tapi banyak negara-negara Eropa lainnya. Boleh next. Nah, kalau untuk mahasiswa internasional di Jerman, itu sekarang data terakhir sih ada sekitar 2,94 juta mahasiswa di Jerman. Untuk mahasiswa asingnya 14,2%. Dan sebagian besar kebanyakan dari China, India, dan Suriah. Next. Alasan studi di Jerman. Boleh next lagi.
Kualitas pendidikan baik dan reputasi internasional. Nah, kalau program studi di Jerman, apalagi yang start S2, itu banyak program yang conducted in English. Jadi tadi banyak teman-teman juga yang datang ke booth, nanya mau S2 ke Jerman, butuh kemampuan bahasa Jerman nggak? Tergantung. Ada beberapa program yang international program, untuk admission requirement-nya adalah sertifikat bahasa Inggris. Memang bahasa Jerman butuh, tapi itu enggak jadi persyaratan mutlak kalau programnya taught in English gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir yang mau lanjut, misalnya udah ngambil bachelor di Indonesia dan mau ngambil master di Jerman, itu banyak program berbahasa Inggris. Dan juga studi berorientasi praktik. Jadi di sana universitas ya biasanya juga punya afiliasi dengan perusahaan gitu. Jadi teman-teman biasanya kuliahnya juga terintegrasi dengan praktik atau magang di perusahaan tertentu yang akan mendukung karir teman-teman nantinya di Jerman. Kalau berminat untuk berkarir di Jerman. Pasar kerjanya juga relevan gitu dengan bidang yang teman-teman ambil. Keterjangkauan ini salah satu salah satu kelebihan juga yang sering menjadi marketing untuk DAD, untuk studi di Jerman adalah keterjangkauan. Kalau teman-teman bandingkan, mungkin kalau studi di UK, di US, itu banyak ada tuition fee-nya gitu. Kalau di Jerman, most of public universities itu nggak ada tuition fee. Walaupun ada beberapa negara bagian, contohnya kayak Baden-Württemberg, itu mengenakan tuition fee untuk mahasiswa asing. Itu. Tapi di luar itu banyak sekali yang public universities yang exempted from tuition fee. Jadi sangat bagus sekali teman-teman jika memilih Jerman sebagai destinasi studi. Gitu. Kalau dibandingkan negara lainnya, saya masih bisa berani bilang Jerman yang paling murah. Itu. Dan tingkat keamanan juga sangat bagus. Gitu. Jadi kalau di Amerika mungkin kan masih boleh ya kepemilikan ya. Jadi itu agak mengerikan, mungkin kalau di Jerman itu nggak ada seperti itu, jadi lumayan aman, relatif aman. Karena kalau teman-teman misalnya malam-malam sendirian jalan gitu di pinggir jalan, itu nggak perlu khawatir juga ada apa-apa gitu. Karena saya sendiri dulu seperti itu, nggak ada masalah. Jadi untuk tingkat keamanan ini sangat bagus sekali, terutama jika ada orang tua di sini yang mau anaknya kuliah di Jerman nanti dan takut karena jauh dari rumah. Sebenarnya Jerman tuh aman banget gitu untuk segi keamanan. Next. Nah, kalau Dinas Pertukaran Akademis Jerman, tadi yang disebutkan ya, DAAD, Deutscher Akademischer Austauschdienst, atau kalau dalam bahasa Indonesia ini, Dinas Pertukaran Akademis Jerman, kami organisasi non-profit yang membawahi atau mewakili universitas-universitas di Jerman. Kami menyediakan layanan konsultasi komprehensif mengenai studi di Jerman, dan juga beberapa kami menawarkan program beasiswa, tapi start from S2 atau master. Itu boleh next. Oke. Ini informasinya. Kami memiliki kantor cabang di beberapa negara. Kalau untuk yang DAD Regional Office Jakarta mengcover tugas di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Next. Bicara mengenai sistem pendidikan di Jerman, jadi teman-teman mungkin belum ada yang memiliki informasi gimana sih sebenarnya sistem pendidikan di Jerman. Saya akan menerangkan di slide berikutnya. Next. Jadi sebenarnya hampir sama durasinya. Yang membedakan adalah di sini ketika kita lulus SMA. Jadi lulus SMA di Indonesia itu kan kita 12 tahun. Tapi kalau di Jerman tuh 13 tahun sebenarnya, 1 tahun. Itu namanya abitur kalau lulusan di Jerman. Itulah kenapa kita misalnya dari SMA dengan kualifikasi atau ijazah dengan kurikulum nasional itu tidak memiliki Hochschulzugangsberechtigung atau akses langsung masuk perguruan tinggi. Kita butuh namanya penyetaraan. Mungkin nanti ada kolega dari Studien College yang akan membicarakan mengenai Studien College ya atau penyetaraan itu. Jadi sebelum fase kuliah S1 bagi yang SMA itu perlu namanya Studien College. Gitu. Dan itu normalnya 2 semester, tapi nanti mungkin akan dijelaskan oleh kolega dari Studien College. Nah, jadi untuk bachelor itu kisarannya 3-4 tahun. Normalnya sama seperti di Indonesia. Dan juga untuk master 1-2 tahun dan untuk PhD 3-4 tahun. Hampir sama kayak di Indonesia. Nah, jadi kalau untuk mungkin teman-teman tadi ada yang nanya yang kalau Ausbildung gitu, misalnya teman-teman SMA,
ngambil program Ausbildung. Terus teman-teman mau studi di Jerman. Nah, itu gimana caranya? Soalnya ini agak beda case-nya. Ini kan akademis ya. Jadi di Jerman tuh ada restriction untuk masuk perguruan tinggi. Begitupun S1. Kalau kalian SMA misalnya terus langsung Ausbildung katakan, itu teman-teman kan belum ada kualifikasi untuk masuk perguruan tinggi gitu. Makanya itu harus itu sebenarnya di luar bidang kami gitu. Kalau mau nanti studi itu kalau misalnya yang Ausbildung ada namanya ujian Fachhochschulreife, tapi itu aksesnya juga ke hanya universitas terdepan. Nggak berlaku ke semua universitas. Jadi saran saya kalau mau nanti setelah Ausbildung kuliah harus riset dan juga tanya langsung ke program studi terkait bagaimana admissionnya, karena teman-teman ini beda menempuh jalurnya, gitu, bukan jalur akademis. Kalau untuk mau masuk akademis harus memenuhi persyaratan akademis juga, gitu. Jadi tapi kalau yang misalnya sudah S1 di sini terus Ausbildung, nah itu S2 bisa langsung, karena kan punya ijazah S1 di sini. Ijazah S1 itu dihitung sebagai akademis juga, jalur akademis gitu. Boleh lanjut? Nah, ini institusi pendidikan tinggi di Jerman umumnya ada beberapa klasifikasinya. Yang pertama universitas secara umum dan juga ada Fachhochschule atau universitas terapan. Bedanya apa? Sebenarnya nggak beda jauh, cuma kalau universitas terapan itu lebih menekankan kepada praktik dan juga programnya terintegrasi dengan program yang lebih praktikal dibandingkan universitas gitu. Jurusannya pun biasanya lebih spesifik lagi kalau untuk yang Fachhochschule. Selain itu ada juga yang kalau misalnya tertarik di bidang musik, di sini mungkin yang tertarik bidang seni, film, itu juga ada khusus universitasnya. Dan juga ada tentunya universitas swasta juga gitu. Boleh next. Lagi. Nah, teman-teman kan mungkin bingung ya kalau nanya ke Bu DAD, programnya ada apa aja Mas. Jadi sebenarnya kalau program untuk kuliah di Jerman tuh banyak. Jadi kita nggak bisa ngasih informasi yang komprehensif, spesifik mengenai satu universitas tertentu. Teman-teman harus cari tahu dulu sebelumnya teman-teman minatnya di mana. Cara mengetahuinya adalah bisa akses halaman ini. Ini adalah database produk DAD, www.myguide.de. Di sini teman-teman bisa masukin informasi yang sesuai dengan minat teman-teman. Misalnya tertarik di bidang engineering, bidang economics, itu bisa langsung masukin ke filter. Nanti akan muncul pilihan universitas beserta program studinya. Itu, dan teman-teman bisa set up filter lagi untuk lebih spesifik lagi, mau cari yang public universities, atau yang private, mau yang university, atau yang tadi, yang universitas terapan. Boleh next lagi. Ini contohnya yang tadi saya kasih tahu, agak nggak kelihatan ya, tapi kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa milih programnya, di situ ada pilihannya juga, mau masukin nanti mengenai bidang apa, dan pencarian lebih lanjutnya juga gimana, itu nanti lihat di website aja. Next lagi. Nah, ini juga informasi mengenai studi di Jerman secara general. Di sini teman-teman bakal mendapatkan informasi secara komprehensif mengenai persiapan studi di Jerman. Apa aja sih yang harus saya siapin, cara ngelamarnya gimana, prosedurnya gimana, deadline-nya kapan aja. Itu kan karena tiap kampus di Jerman mengelola admission mereka atau mengelola aktivitas universitas mereka secara otonomi. Jadi tiap kampus itu beda-beda. Prosedurnya gimana, aplikasinya gimana, requirement-nya apa aja itu beda-beda. Ya teman-teman harus spesifik tentuin dulu mau kemana, cari universitasnya, udah nemu, masuk ke website universitasnya, dan dicermati persyaratannya seperti apa dan prosedurnya gimana. Dan kalau untuk informasi yang general, tadi bisa ke studyingermany.de. Di sini juga menjelaskan ke informasi gimana sih nyari tempat tinggal di Jerman, terus juga apa aja yang perlu disiapkan sebelum ke Jerman, keberangkatan, kayak blog account, informasinya semua ada di sini. Ini bagus banget informasinya dan compact dalam satu website yang sama, itu teman-teman bisa nanti kunjungi setelah acara ini. Next.
Nah, ini mengenai Hochschulzugangsberechtigung yang tadi saya bilang atau kualifikasi masuk perguruan tinggi. Jadi teman-teman kalau mau cari tahu apakah saya misalnya lulusan S1 atau SMA, itu bisa nggak sih kuliah S1 lagi di Jerman atau S2 di Jerman, itu caranya bisa ke website DAD, www.dad.de/admission. Nanti teman-teman bisa masukin informasi teman-teman, nanti akan keluar resultnya, apakah teman-teman bisa melamar langsung ke perguruan tinggi. Misalnya teman-teman masukinnya saya lulusan SMA, pasti nanti akan munculnya adalah Anda memerlukan student collect atau penyetaraan. Semacam itu. Kalau yang Anabin, ini sebenarnya website untuk kualifikasi ijazah atau sertifikat asing ya untuk pendidikan tinggi di Jerman. Jadi makanya websitenya juga dalam bahasa Jerman. Di sini sebenarnya lebih condong ke database bahwa misalnya kayak S1 psikologi atau S1 teknik mesin di universitas tertentu diakui atau enggak. Ini informasinya ada di sini. Tapi sebenarnya teman-teman nggak usah pusing atau cari di Anabin ini untuk awal-awal, karena nanti untuk daftar di kampus itu nanti yang akan untuk yang pre-assessment dokumen teman-teman adalah pihak kampusnya gitu. Jadi biasanya nggak diminta. Tapi kalau teman-teman mau tahu apakah kira-kira ada terdaftar pendidikan terakhir teman-teman, bisa kunjungi website Anabin. Boleh. Nanti deh, sorry. Nah, kalau yang kelulusan SMA, SMK dengan kurikulum nasional harus student collect rata-rata 2 semester. Nanti mungkin ada paparannya ya yang lebih spesifik gitu. Tentunya nanti ada Aufnahmeprüfung dulu, ujian masuk student collect. Setelah nanti mau menyelesaikan student collect itu ada Feststellungsprüfung. Itu yang akan digunakan untuk melamar ke universitas. Itu, tapi nanti mungkin detailnya akan dijelaskan. Next. Nah, kalau untuk student collect kebetulan kan ada yang di Indonesia ya, ini cuma satu-satunya yang di luar Jerman, yang ada afiliasinya langsung juga dengan student collect di Hannover ya kalau nggak salah. Dan ada juga student collect di Jerman. Nah, ini tergantung dari masing-masing teman-teman gitu, kalau mau student collect di Indonesia ataupun di Jerman gitu. Itu preferensi masing-masing. Next. Untuk kemampuan bahasa Jerman, jadi kalau misalnya start student collect, mungkin hanya B1 ya kalau mau masuk student collect-nya. Nanti bisa dikonfirm lagi ke pihak student collect. Tapi kalau mau kuliah di Jerman, S1 saat mulai perkuliahan, teman-teman tuh harus mencapai level C1. Itu biasanya institut atau penyedia kursusnya itu TESDAF, gitu. Level TESDAF C1. Yang levelnya itu TDN atau apa ya namanya itu level minimalnya itu harus mencapai 4 karena minimal nilai maksimalnya itu 5. Jadi lumayan tinggi dan itu membuktikan kalau teman-teman C1 atau bisa juga DSA atau C1 Goethe Institut. Tuh, nah ini kalau mau kuliah kursus bahasa Jerman itu tentunya bisa di Goethe Institut Jakarta kalau yang domisili Jakarta, yang di Bandung bisa ke Bandung, atau Wisma Jerman di Surabaya. Ya, ini jelas ya standarnya udah jelas kalau di Goethe Institut maupun Wisma Jerman. Gitu, jadi sangat direkomendasikan kalau teman-teman memang mengejar kemampuan bahasa Jerman. Next. Nah mengenai pendaftaran gini, jadi mungkin saya bisa kasih informasi itu nggak bisa yang semuanya seragam. Jadi kalau untuk pendaftaran perguruan tinggi Jerman itu beda-beda. Karena kan tadi saya sebutkan di awal mereka mengelola aktivitas kampus mereka secara mandiri. Tiap kampus beda-beda. Jadi kalau misalnya mau apply ke kampus, mungkin teman-teman bisa mengapply langsung dengan dokumen fisik, kirim langsung via pos, bisa juga online lewat website, bisa juga via email, atau juga ada yang membutuhkan dengan pihak ketiga yaitu Uni ASIS. Ini kayak institusi perantara sebelum teman-teman mendaftar ke kampus. Jadi akan di pre-assess dokumennya oleh Uni ASIS. Jadi mungkin nggak semua kampus pakai Uni ASIS, jadi hanya beberapa. Gitu. Itu harus teman-teman cermati nanti kalau memilih kampus. Apakah dia prosedurnya menggunakan mandiri, dikelola mandiri oleh universitas itu sendiri atau via Uni ASIS gitu.
Dan untuk biasanya batas waktu aplikasi untuk winter semester tuh ada di 15 Juli dan untuk summer semester di 15 Januari. Tapi bisa jadi waktu aplikasinya beda-beda tiap universitas. Makanya saya nggak bisa katakan informasi ini bakal seragam karena nanti tiap kampus mungkin ada regulation atau admission proses yang beda gitu, tanggalnya atau prosesnya. Gitu. Jadi teman-teman harus riset lebih jauh ke kampus yang teman-teman minati. Next. Nah, untuk keuangan, saya sampaikan tadi di awal, most of public universities di Jerman tidak memungut tuition fee. Jadi ada di negara bagian tertentu yang spesifik, Baden-Württemberg, kalau teman-teman mungkin kenal kotanya yang agak sering kita dengar ya, Stuttgart, Heidelberg, Heilbronn, terus kalau dulu saya di bawah Konstanz. Nah itu masuk Baden-Württemberg, itu ada tuition fee-nya sayangnya untuk mahasiswa asing sebesar 1.500 euro per semester. Tapi di luar Baden-Württemberg banyak yang tidak mengenakan tuition fee. Tuh, jadi harus diperhatikan nih. Kalau teman-teman tadi cari di database yang fundingguide.de, itu ada informasinya. Apakah dia public universities atau private universities? Apakah dia state accredited atau enggak? Itu ada informasinya. Apakah dia mengenakan tuition fee atau enggak? Ya, teman-teman memang harus cari secara mandiri. Gitu, untuk informasi tersebut. Dan juga untuk jurusan master, walaupun public, kadang juga ada yang memungut tuition fee. Itu juga harus teman-teman lihat apakah ada tuition fee-nya atau enggak kalau bagi yang ingin master. Nah, tapi memang ada biaya contribution semester atau semester beitrag dalam bahasa Jermannya. Itu per semester kisarannya beda-beda tiap kampus, bisa 250 sampai 500 euro per semester. Ini biasanya teman-teman dapat kayak kartu mahasiswa, itu bisa digunakan ke mensa atau ke kantin, bisa juga untuk mencuci, bisa juga akses ke bibliotek atau perpustakaan, dan juga biasanya include dengan public transportation access di Jerman selama 1 semester di daerah teman-teman tinggal atau kuliah. Itu salah satu keuntungannya ya, jadi sebenarnya biaya itu nggak besar sih, cuma administrasi aja. Sedangkan kalau biaya hidup juga tiap-tiap kotanya sebenarnya berbeda. Tapi secara umum ya, yang update ya sekarang itu rata-rata 934 euro. Jadi 934 euro ini, teman-teman kan mungkin kalau mau tahu kalau di Jerman tuh komponen atau biaya yang paling tinggi pertama itu adalah housing, tempat tinggal, Wohnung, apalagi kalau yang private itu lebih mahal. Jadi memang disarankan dengan kalau bisa dapat student dormitory. Gitu, atau Studentenwohnheim, itu lebih terjangkau. Nah itu paling menguras kocek teman-teman sebenarnya di pos pertama. Kedua mungkin pos kedua adalah asuransi. Gitu, asuransi tergantung kisarannya mungkin terakhir zaman saya kuliah 90-an, mungkin sekarang udah 100 atau 200 gitu. Itu yang terbesar kedua, sisanya mungkin biaya hidup. Gitu. Jadi 934 tuh mengcover biaya tempat tinggal, asuransi dan lain-lainnya. Untuk makan juga itu 934 normalnya ya. Kecuali teman-teman tiap hari jajan itu nggak bakal bisa sih di Jerman. Jadi harus masak. Itu saya juga dulu nggak bisa masak, jadi lihat YouTube dan harus bisa masak. Soalnya nggak akan dapat 934 sebulan ya kalau teman-teman beli kayak di Indonesia, karena kalau di Indonesia kan mungkin kalau beli makan lebih murah dibandingin masak ya kalau untuk sendiri. Kalau di Jerman nggak beda. Jadi situasinya atau verhältnisnya beda di Jerman sama di Indonesia. Jadi harus bisa masak sih. Next. Nah mengenai beasiswa, karena DAD juga salah satu funding organization, tapi sayangnya kalau untuk yang S1 banyak yang nanya, itu sayangnya tidak banyak beasiswa yang tersedia untuk beasiswa S1 full di Jerman dari DAD. Gitu. Saya tidak mengetahui dari institusi lain seperti apa, tapi kalau dari DAD itu tidak ada. Jadi kita start beasiswa biasanya dari master. Gitu. Boleh next. Nah tapi ada beasiswa kursus musim panas atau bahasa Jermannya Hochschul-Sommerkurse, tapi ini untuk mahasiswa ongoing
yang masih statusnya enrolled atau eingeschrieben di Indonesia, Universitas Indonesia, yang mau kursus bahasa Jerman di musim panas. Tapi sayangnya memang deadline-nya hari ini nih teman-teman. Jadi kalau mau apply sekarang kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi semoga teman-teman udah pernah lihat informasi ini sebelumnya. Gitu. Jadi mungkin di tahun depan nanti teman-teman bisa mempersiapkan untuk ini. Jadi ini untuk mahasiswa ongoing yang sekarang masih bachelor ini minimal semester 3 dan punya sertifikat bahasa Jerman B1 yang tidak boleh melebihi 1 tahun yang lalu pada saat mendaftar. Up B2 itu boleh. Jadi di atas B2 itu sertifikat teman-teman boleh usianya lebih dari 1 tahun. Itu ini program menarik loh. Jadi kalau yang daftar tahun ini nanti sekitar bulan Juni sampai September itu akan kursus musim panas di Jerman. Ini kursusnya bukan kursus bahasa aja. Jadi ada yang bahasa lebih tematik atau aktual. Seperti contohnya bahasa Jerman untuk kedokteran, bahasa Jerman untuk hukum, bahasa Jerman untuk ekonomi. Jadi ini open to any field. Misalnya teman-teman kuliah semester 3 ekonomi atau semester 3 bidang teknik, ini bisa juga daftar program ini. Asalkan punya sertifikat bahasa Jerman. Karena yang di funding adalah program yang berbahasa Jerman atau kursus yang berbahasa Jerman. Gitu. Ini kalau untuk informasi lebih lanjut bisa email saya nanti di novaldi@dad.de. Next. Lagi. Jadi mengenai karir setelah studi mungkin saya akan berbicara di porsi studi aja ya. Ini bukan Ausbildung. Jadi kalau untuk yang studi misalnya S1 di Jerman, teman-teman tuh boleh untuk part time gitu. Jadi memang ada batasannya. Ini biasanya informasinya juga ada di visa gitu. Jadi 120 hari kerja penuh atau 240 setengah hari kerja gitu. Jadi tapi kalau teman-teman kayak melebihi jumlah pendapatannya kayak melebihi 520 euro ya kalau nggak salah ya. Nah itu teman-teman harus beda lagi itu kayaknya nggak boleh kalau kayak gitu harus ada izinnya gitu. Jadi ada batas-batas tertentunya juga. Tapi lebih spesifiknya lagi nanti teman-teman bisa lihat di izin tinggal masing-masing. Kayak gitu. Tapi umumnya bisa untuk part time gitu. Tapi kalau teman-teman mikirnya apakah ini bisa untuk mengcover seluruh kehidupan saya di Jerman, tentunya enggak gitu. Karena kan fokusnya studi bukan kerja gitu. Visa teman-teman juga visa studi bukan visa kerja, jadi masih terbatas kalau untuk bekerja. Next. Nah ini juga fakta menarik kalau teman-teman yang mau lanjut setelah studi kerja di Jerman, saya nggak tahu di negara lain, tapi kalau di Jerman, teman-teman punya masa transisi, jadi kan nanti visanya berubah ya. Kan kalau teman-teman kuliah di Jerman, visanya adalah visa studi. Jadi kalau misalnya di masa transisi di mana teman-teman baru lulus, itu bisa apply visa pencari kerja yang durasinya adalah 18 bulan. Jadi 1,5 tahun teman-teman untuk nyari kerja di Jerman. Itu banyak banget waktunya. Jadi biasanya sih sebelum lulus harusnya udah nyari-nyari kerja gitu ya. Jadi pas switch ke masa transisi teman-teman nggak butuh banyak waktu untuk nanti langsung ganti ke visa kerja. Jadi sangat memudahkan sekali kalau teman-teman nggak mau langsung balik. Itu intinya. Kalau untuk karir setelah studi. Next. Ya sepertinya saya sudah hampir di akhir presentasi saya. Semoga saya nggak kepanjangan ngomongnya atau kedikitan. Jadi ini untuk tautan link yang penting teman-teman ketahui. Jadi mungkin juga nanti bisa di-share ya, kalau ada versi PDF-nya juga saya. Untuk daftar program studi dan perguruan tinggi di Jerman, teman-teman bisa akses database kami di www.myguide.de. Ini lengkap banget, jadi yang masuk database ini kita udah di-filter dulu. Jadi ada kualifikasinya gitu, jadi memang kita nggak sembarangan masukin universitas atau program studi. Jadi semua yang masuk sini kredibel gitu. Walaupun dia private, dia pasti state recognized gitu. Yang penting itu sih. Kalau teman-teman misalnya private university, penting itu kalau private university tersebut state accredited atau state recognized. Karena nanti untuk kerja di Jerman itu salah satu faktor yang dinilai juga. Untuk studi di Jerman atau peluang studi secara general bisa yang akses tadi www.study-in-germany.de. Kalau pangkalan data beasiswa untuk beasiswa S2, S3 itu bisa kunjungi www.funding-guide.de.
Kalau program studi internasional bisa akses juga di website tersebut www.dad.de/international/programs. Next lagi apa ya? Oh ya, udah. Berarti ini adalah sesi presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat. Mungkin nggak ada Q&A ya? Nggak ada, betul. Jadi nanti langsung ke booth DAD aja. Terima kasih semuanya. Semoga sukses.